kemudian setelah terkumpul banyak 423 miliar, baru kemudian dia transferkan kepada suaminya, orang yang mampan. Suaminya rambutnya sampai sini. Dan gitu ya, Mbak Alia ya. Ganteng banget itu ya. Oleh suaminya yang apa yang berondong itu, dia berpoya-poya. Itulah salah satu bentuk yang kita sebut sebagai TPPU, tindak pidana pencucian uang, ya kan? Kemudian ada juga kasusnya umpamanya Bank Syariah Mandiri cabang Bogor. Itu pernah viral juga itu. Bagaimana mereka memberikan kredit kepada salah seorang pengusaha di Bogor yang itu fiktif, sehingga uang dari Bank Syariah Mandiri cabang Bogor itu mengalir sebesar 102 miliar. Itu aset misappropriation. Bahkan juga ada pada waktu saya di KPK, ada seorang menteri. Pada waktu dia baru menjabat menteri, laporan keuangan itu tidak menunjukkan bahwa dia punya rumah besar, mahal, Jalan Senopati yang baru. Jalan Senopati kita tahu kan, bagi yang di Jakarta, luar biasa tuh. Bahkan IAI pun, I, Office 88, itu di Jalan Senopati tempatnya. Nah, eh, Pak Menteri ini, begitu dia selesai dari Menteri, dia buat laporan harta kekayaan, kok ada tambahan rumah. Rumah Jalan Senopati besar, tapi harganya murah. Di sana tuh harganya puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Kok ini hanya berpuluh-puluh juta saja? Begitu kita cek, ternyata itu adalah rumah jabatan menteri. Rumah jabatan menteri, karena dia menteri, dia punya kewenangan untuk memerintahkan kepada sekjennya, robah itu dari rumah jabatan menjadi rumah golongan satu. Merubah itu nggak boleh dia. Minimal dia harus minta persetujuan dari Menteri Keuangan atau DPR. Itu namanya rekayasa. Kemudian dia setelah eh, golongan satu belum bisa dibeli, maka dia perintahkan lagi kepada sekjennya 1 bulan berikutnya, robah menjadi golongan dua. Padahal untuk merubah itu minimal butuh waktu 10 tahun. Udah nomor golongan dua masih belum bisa diperintahkan lagi, robah menjadi golongan tiga. Setelah golongan tiga bisa namanya rumah rumah zaman dulu kan. Gak lamanya itu. Dia beli dengan harga yang murah. Book value-nya udah kecil banget itu. Masa Jalan Senopati yang cuma puluhan juta, nggak masuk akal itu. Maka saya bilang, Bapak mau saya tindak, mau mau perlakuan penindakan, pencegahan. Kalau penindakan Bapak masuk penjara. Minggu depan masuk penjara, udah jelas. Artinya udah jelas. Akhirnya dia senang hati mengembalikan rumah tersebut. Kan gitu ya. Sekelas menteri pun banyak yang melakukan kayak gitu. Apa perusahaan-perusahaan, segala macam tekanannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini hanya saya dalam buku Corruption the Devil yang menjelaskan seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu lihat Albert atau Albrecht atau buku-buku yang lain, nggak ada yang mereka cerita gitu. Karena mereka tidak punya pengalaman ya. Jadi saya membangun forensik di Indonesia itu sejak tahun 2016. Jadi bahkan sejak disertasi saya itu kan korupsi di migas. Ibu dan Bapak sekalian, kalau ini kaitannya terjadi dengan keuangan negara, maka pasal 415 KUHP ini berubah dia menjadi pasal 9 Undang-Undang 31 tahun 99. Jungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Artinya apa? Nggak ada yang namanya fraudulent financial statement. Yang ada apa? Namanya kalau ini masuknya ke sini. Artinya korupsi. Jadi kalau terjadi di BUMN, BUMD, Kementerian, adalah itu yang namanya fraudulent financial statement. Salah membuat laporan keuangan, nggak ada. Yang ada adalah korupsi. Juga demikian, aset misappropriation. Kalau ini kaitannya dengan keuangan negara, maka ini berubah menjadi pasal, ini pasal 8 yang tadi. Sorry, pasal 8. Ini adalah pasal 9 Undang-Undang 31
99. Nah, artinya apa? Ini pun nanti akan bermigrasi dia, migrasi ke sini menjadi korupsi. Nah, makanya saya bilang kepada Pak Menteri itu, Pak, ini kalau nggak dikembalikan, saya menerapkannya dengan pasal pasal aset misappropriation. Dan itu kan lebih lebih dahsyat. Nah, inilah bentuk fraud yang secara teori kita pahami seperti itu. Baik, eh, dan berikutnya kita lihat, ini contoh-contoh korupsi, daftar 9 tersangka korupsi Pertamina, luar biasa. Triliunan, bahkan ada yang mengatakan sampai 1.000 triliun kerugian negara. Indonesia kaya loh. Tapi orang-orang yang seperti ini yang mengakibatkan Indonesia yang mengakibatkan. Contohnya begini, pendidikan itu masuk dalam Undang-Undang Dasar. Ada dua pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh negara. Ini menurut Undang-Undang Dasar, Pak, Konstitusi, yaitu dan yang kedua adalah pendidikan. Makanya pendidikan itu disebutkan di sana minimal 20% itu adalah untuk minimal 20% dari APBN itu dan APBD untuk pendidikan. Tapi ternyata yang menurut saya mereka-mereka seperti ini nih, mereka udah kaya, gajinya tinggi, ya kan, fasilitas luar biasa, masih segar, sehat segala macam. Mereka hianati, mereka mengkhianati kepercayaan publik. Sementara kita, para dosen ya, cari hibah aja susah banget. Persyaratannya berlipat-lipat untuk menjadi naik pangkat dari AA lektor, lektor ke LK, guru besar luar biasa susahnya. Berpuluh tahun kita harus menghasilkan Scopus. Saya kemarin Scopus saya tahun 2024, Desember 2004 saya harus bayar 60 juta. Sementara mereka nyantai-nyantai aja korupsi luar biasa begitu. Ada yang tiba-tiba mendapatkan gelar profesor, ada yang tiba-tiba mendapatkan gelar doktor. How come? Iya kan? Memang ketimpangan-ketimpangan seperti itu harusnya diselesaikan. Ada 5 persoalan ini, yaitu yang saya sebut dengan shift, corruption, inequality, poverty, injustice, dan yang ketiga adalah distrust. Bagaimana kita ingin menyatakan masyarakat itu percaya? Sekarang masyarakat kan bingung juga. Mau pertalite nggak boleh. Dipaksa pertama dia nggak percaya, kan? Juga kita lihat bagaimana ini BPS. Harusnya dalam rangka untuk menghilangkan ketimpangan orang-orang daerah saudara-saudara kita daerah 3T itu harus juga memiliki ke, ke, kemampuan untuk berkomunikasi dengan 4G waktu itu. Disediakan oleh pemerintah dana anggaran sebesar 28 triliun. Dan mereka mengkhianati, dia ambil 8 triliun. Sehingga tidak terjadi namanya pemerintah itu memberikan pelayanan untuk menghilangkan inequal. Kalau saya ada berapa kali menguji mahasiswa S2 pada waktu apa itu kemarin itu eh, apa COVID, mereka pulang kampung. Ada yang di NTT, ada yang di Papua. Pas ujian, Pak sebentar Pak, karena ini katanya saya harus naik gunung, naik itu pun hilang-hilang ininya apa sinyalnya. Padahal mereka juga the owner of Indonesia. Mereka juga adalah pemilik Indonesia. Di Papua juga ada IAI kita. Kan kesulitan mereka untuk itu. Makanya pemerintah betul-betul memperhatikan itu. Sayangnya oknum seperti ini yang mengkhianati. 3 ini kasusnya seperti di Kementerian Sosial. Ada korupsi, mereka menerima suap sebesar 14,7 miliar cash dalam dalam 7 koper. 7 miliar, 14,7 miliar dalam 7 koper. Ada juga anggota BPK, termasuk pimpinan BPK, namanya Aksanul Kossasi, menerima suap sebesar 40 miliar dalam 1 koper.
Dahsyat nggak tuh? Lembaga atau orang yang seharusnya melakukan pengawasan, melakukan audit. Tugasnya BPK itu adalah apa?